Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini saya Novita Alpionita akan menjawab materi kurikulum dasar. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Nah, dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba itu ada hak anak, di mana fitrah anak yang terlahir itu sebagai pembelajar. Mereka sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang dianugerahkan atau diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Nah, pernyataan tersebut ada pada nilai dasar Bimba WO pada poin yang kedua, yaitu bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Nah, kenapa sih anak disebut sebagai pembelajar? Buktinya apa? Buktinya dari semenjak dia lahir, dia melalui proses belajar. Dari dia belajar berbicara, belajar merangkak, belajar berjalan, bahkan belajar makan aja dia belajar dari kecil. Hukum dasar teori belajar dalam psikologi pendidikan itu ada 3. Yang pertama, the law of effect, di mana di sini anak akan senang. Ketika anak sudah senang, maka akan mudah untuk diulanginya. Sehingga tumbuhlah minat belajar anak tersebut. Dan yang kedua itu the law of exercise, yaitu berdampak mampu. Ketika anak sudah senang, terus minat belajarnya sudah tumbuh, maka akan berdampak mampu. Nah, setelah itu yang ketiga ada the law of readiness, yaitu semua anak itu akan semakin siap, terampil, dan menyenangkan. Nah, setelah itu maka akan tumbuhlah minat kuadrat anak tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan mengenai metode Bimba. Terus ada apa pengertian dari setiap metode Bimba, apa tujuan dari setiap metode Bimba, apa saja syarat untuk menerapkan setiap metode Bimba, dan bagaimana cara menerapkan setiap metode Bimba. Yang pertama ada metode Bimba. Metode Bimba itu sebagai proses yang saling berkaitan untuk menumbuhkan karakter minat belajar anak secara intrinsik. Metode Bimba itu ada 3. Yang pertama, fun learning. Yang kedua, small step system. Yang ketiga, individual system. Dan ada 1 metode penunjang Bimba, yaitu variation skill. Nah, yang pertama itu fun learning. Apa sih fun learning? Fun learning itu merupakan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Nah, mengapa sih proses belajar di Bimba itu harus menyenangkan? Nah, karena proses belajar yang menyenangkan itu merupakan konsekuensi logis dari kata Bimba. Di mana seluruh kegiatannya yang ada di Bimba itu harus sepenuhnya menyenangkan dengan konsep bermain sambil belajar. Konsep bermain sambil belajar adalah kegiatan yang sepenuhnya menyenangkan yang berhubungan dengan menumbuhkan minat baca dan belajar. Bermain apa? Nah, kita bisa melakukan permainan yang konstruktif atau bertahap dan edukatif, ada kurikulumnya. Nah, bermain menggunakan apa? Menggunakan lagu Bimba, bahasa Bimba, dan modul Bimba. Nah, tujuan dari fun learning itu agar setiap anak itu tumbuh minat belajarnya. Anak senang, semangat, dan menikmati proses belajarnya. Kapan sih kita harus fun learning? Yaitu setiap saat. Nah, itu terdapat di 7 nilai dasar Bimba pada poin yang ketiga, yaitu bahwa pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning itu merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa.
Nah, yang merasakan fun learning itu anak-anak, dan yang menciptakan suasana belajar fun learning itu adalah motivator, dan kepala unit tugasnya adalah untuk mengawasi suasana belajar yang fun learning. Bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang fun learning? Nah, ada syarat mutlaknya. Yang pertama itu small step system, yang kedua itu ada individual system. Bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang fun learning? Nah, ada syarat mutlaknya. Yang pertama itu small step system, yang kedua itu ada individual system. Yang kedua ada small step system, di mana proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Nah, mengapa sih harus small step system? Tidak mungkin menyenangkan jika tidak bertahap. Nah, untuk apa small step system itu? Agar proses belajar yang menyenangkan atau fun learning itu bisa berjalan secara bertahap. Nah, dalam proses belajar, anak tidak memahami kesulitan, tidak terbebani dengan beban belajar yang berat. Dengan begitu, belajar terasa lebih menyenangkan. Nah, bagaimana caranya agar small step system, yaitu harus individual system? Nah, caranya yang pertama itu harus evaluasi afeksi anak. Yang kedua, kenali kemauannya atau kesukaannya dari masing-masing anak, minimal 3 kesukaannya ya. Yang ketiga itu masuki dunia anak melalui hal-hal yang disukainya. Yang keempat itu kenali kemampuan masing-masing anak. Dan yang terakhir itu selalu lakukan afeksi atau ekspresi anak dengan memberikan motivasi dan apresiasi. Nah, yang ketiga itu ada individual system, di mana proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Mengapa sih harus individual system? Nah, yang pertama, agar motivator itu dapat mengenali karakter, kesukaan, dan kemampuan dari masing-masing anak didiknya. Yang kedua itu, motivator dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak didiknya. Dan yang terakhir, motivator dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak didiknya. Untuk apa individual system itu? Agar proses belajar itu dapat dilakukan secara bertahap. Bagaimana cara agar kita dapat menerapkan individual system? Yang pertama itu selalu melakukan evaluasi terhadap afeksi anak atau ekspresi anak. Nah, yang kedua itu harus memahami metode dan kurikulum yang ada di Bimba. Yang ketiga, melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak. Nah, yang keempat, berikan kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan kemampuan anak. Jadi, jangan dipaksakan. Terus, yang kelima, jangan pernah minta dimengerti oleh anak. Dan yang terakhir, satu langkah ada di depan anak atau kita harus selalu siaga atau antisipasi. Nah, untuk yang terakhir itu ada metode penunjang di Bimba, yaitu variation skill. Variation skill itu merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar. Nah, untuk memvariasikan proses belajar itu ada 3 aspek yang harus motivator ketahui ya. Yang pertama itu ada kognitif, di mana kognitif itu hanya mencakup 2, yaitu membaca dan matematika. Nah, yang kedua itu ada afektif. Aktif itu dialog, bernyanyi, bercerita, dongeng, atau permainan. Nah, yang ketiga itu ada psikomotorik. Nah, psikomotorik itu mencakup 2, yaitu mewarnai dan menulis. Mengapa sih harus divariasikan? Nah, agar anak itu mudah teralihkan, terus tidak cepat merasa bosan, terus rentang konsentrasi pendek. Nah, tujuannya agar anak itu tetap semangat, antusias, tertarik dengan kegiatannya, dan juga anak itu tidak merasa bosan dengan metode yang hanya itu-itu saja. Jadi kita sebagai motivator harus bisa memvariasikan proses belajar yang menciptakan suasana belajar menyenangkan. Nah, syarat untuk menerapkan setiap metode Bimba yang pertama itu kan
Tujuan utamanya minat belajar. Bagaimana cara kita mencapai tujuan utama? Berarti kita harus fun learning, yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Proses belajar secara menyenangkan itu kan harus small step system, yaitu harus secara bertahap. Kemudian itu bagaimana caranya agar prosesnya secara bertahap, yaitu kita harus individual system, yaitu melakukan pendekatan personal. Jadi untuk mencapai minat belajar atau tujuan utama itu kita harus melalui proses-proses atau syarat-syarat fun learning, small step system, individual system. Jadi untuk ketiganya itu saling berkaitan. Mungkin teman-teman hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.